Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini pelajaran PPKN akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Apakah sistem peradilan itu? Peradilan adalah pemeriksaan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain atau dengan negara. Peradilan juga menjadi proses penentuan apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai melanggar aturan hukum atau bukan, melanggar tindak pidana atau bukan, bersalah atau tidak. Dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan di Indonesia. 1. Pancasila, terutama sila kelima. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 dan 3, bab 9. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bagan Peradilan Nasional. Lembaga Peradilan Nasional yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini membawahi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan umum terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Peradilan khusus terdiri dari Peradilan Agama, Peradilan Syariah Islam, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Keterangan bagan. Di Indonesia peradilan terbagi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus terdiri atas peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 5. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding.
Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Peradilan agama berperan dalam memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan syariat Islam. Contohnya, sengketa yang berkaitan dengan talak atau perceraian, pembagian warisan, pernikahan, dan lain-lain. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana khusus bagi anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Macam-macam lembaga peradilan. Berikut Badan Peradilan Nasional sesuai klasifikasinya. Peradilan sipil terdiri atas peradilan umum dan peradilan khusus. 1. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. 2. Peradilan khusus, yaitu meliputi pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan syariah Islam khusus di Provinsi Tangerang, Aceh Darussalam. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.